Iya, shalom semua jemaat Mezbah Doa di mana saja berada. Malam ini kita berjumpa kembali di acara Mezbah Doa spesial. Tentunya setiap hidup kita spesial di mata Tuhan. Kenapa menjadi spesial? Karena ada karya Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Dan malam hari ini saya sudah bersama dengan hambanya, Bapak Pendeta Hairul Anwar dan juga istri. Kita akan mendengarkan kesaksian dan juga banyak cerita ajaib tentang Tuhan di dalam hidup mereka. Tapi sebelumnya, mari kita mau satukan hati kita mau berdoa, kita mau bawa pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, malam hari ini Engkau kembali mengumpulkan kami di Mezbah-Mu. Mezbah berbicara tentang sesuatu yang kami bawa, ada korban, pujian, penyembahan. Kami bawa kepadamu malam hari ini Bapa. Roh, jiwa dan tubuh kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan berkenan di mata-Mu Tuhan. Jadikan setiap kami penyembah-penyembah benar yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Ini roh, jiwa dan tubuh kami serahkan dalam tangan Tuhan. Ini hidup kami, ini pujian penyembahan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kini kami berserah hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, membawa seluruh hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Katakan bersama saudara pujian ini di hadapan Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkan dasar kami berharap, ku berharap. Kini aku berserah, aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu Tuhan. Setia sampai akhir hidupku. Lebih lagi katakan, kini aku percaya Tuhan. Kini aku percaya pada yang mustahil kuasa-Mu yang kuatkan ku Tuhan. Yes, dasarku berharap, ku berharap. Kini aku menyerah. Kami berserah Tuhan pada rencana-Mu Tuhan, pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu Tuhan, amin. Panggilan-Mu ku kan setia sampai akhir hidupku. Lebih lagi saudara katakan pada Tuhan, kini aku percaya Tuhan. Tiada yang mustahil, mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkan ku Tuhan. Dasar kami berharap, ku berharap. Kini aku berserah, pada rancangan-Mu, pada rancangan-Mu bagiku. Kami ikuti panggilan-Mu Tuhan, amin. Panggilan-Mu ku kan setia sampai akhir hidupku.
sampai akhir hidup kami Tuhan. Kami mau setia mengiring-Mu, Yesus Tuhan. Engkau yang selamatkan hidup kami Tuhan. Engkau yang panggil setiap kami masuk dalam anugerah dan kemurahan-Mu. Engkau yang menyelamatkan kami ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih Yesus. Kini aku percaya, ya tiada yang mustahil Tuhan. Amin. Bagi-Mu kuasa-Mu, kuatkanku Tuhan. Dasar kami berharap kepadamu. Harap kini aku berserah, serah pada rancangan-Mu, jangan-Mu bagiku. Kami ikuti panggilan-Mu Tuhan. Yes, panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ini doa kami Tuhan. Kami mau setia sampai akhir hidup kami mengiring Engkau Tuhan. Kalau kami hidup, kami mau hidup bagi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih buat setiap kesempatan hidup yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih buat setiap hembusan nafas yang Tuhan percayakan di hidup kami. Kami mau berkata Tuhan, kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu Tuhan. Amin. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu selama kami hidup Tuhan. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Lebih lagi saudara, mari angkat hati dan imanmu, katakan, selama ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Amin. Dunia takkan pernah bisa menjauhkan kami Tuhan. Amin. Dari kasih-Mu selama ku hidup, selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari saudara, engkau yang sedang putus asa mungkin malam ini katakan pada Tuhan, kalau ku hidup Tuhan, kami mau hidup hanya bagi-Mu. Bahkan seberat apapun persoalan yang sedang kami hadapi, kami mau berkata hati kami tetap akan menyembah-Mu Tuhan. Yes, dunia tidak akan pernah bisa menjauhkan kami Tuhan dari kasih-Mu kepada kami Yesus Tuhan. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap
kasih-Mu. Kami tahu Tuhan, dunia tidak akan pernah bisa menjauhkan kami dari kasih Kristus. Namun kami juga tahu dunia ini akan selalu menyeret kami, berusaha membawa kami jauh dari Tuhan. Lewat masalah persoalan yang kami hadapi, seringkali membuat iman kami menjadi ragu kepada Tuhan. Tapi malam ini kami mau berkata, Tuhan, kalau kami hidup, kami mau hidup untuk Tuhan. Bahkan mati kami pun di dalam Yesus adalah sebuah keuntungan Bapa. Terima kasih Engkau masih izinkan kami melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau memilih kami di antara banyak orang, Kau selamatkan hidup kami. Karena itu malam hari ini kami mau bersepakat berkata di hadapan Tuhan, kalau kami hidup kami hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih buat hamba-hamba-Mu yang sudah Engkau kirim datang ke tempat ini untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Urapi setiap kami Tuhan. Biar apa yang keluar dari lidah mulut bibir kami semua hanya bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, seperti biasanya di Mesbah Doa Spesial ya, kita ada orang-orang yang spesial. Mungkin saudara bertanya, kenapa bisa spesial? Karena setiap kita memang dipanggil adalah spesial ya. Dan malam ini sudah bersama dengan saya, Bapak bisa kenalkan diri Pak kepada jemaat Mesbah Doa. Shalom semuanya. Iya, shalom. Ya, saya Khairul Anwar. Khairul Anwar, bukan yang menulis puisi ya Pak? Bukan, itu kan aku ya gitu ya. Iya. Aku lupa, Sama. lupa. Dan lupa, tapi iya. Bapak nggak lupa sekarang. Sekarang nggak pernah lupa, karena kasihnya yang hebat. Namanya sama ya, Khairul Ya, Anwar. bukan yang sana Khairil, yang saya Khairul Anwar. Oh, Khairul. Khairul Iya, Anwar. iya. Nah, saya bersama dengan istri saya. Tercinta. Salam, selamat malam. Iya. Namanya siapa Bu? Saya Fibriani ya. Biasanya dipanggil Febri atau panggil V. Iya. Dan ya saudara, kita akan sama-sama mendengar kesaksian dari namanya Khairul Anwar. Ya, kita tahu dari latar belakang berarti ya bukan seorang Kristen dulunya ya. Kita sebut saja dari seberang ya Pak. Bagaimana kisah hidup Bapak, kenapa bisa mengenal Tuhan Yesus? Wah, saya dari orang hancur, orang bejat. Kenakalan dari A sampai Z sampai A sudah saya laluin semua. Jadi cari keselamatan itu saya pun sampai pergi kemana-mana. Sampai gak karu-karuan lah. Kalau orang ngomong, orang Jawa itu ngomong tepung gelang. Pergi kemana-mana untuk saya cari keselamatan. Karena saya dulu jadi latar belakang orang yang bejat, yang rusak. Karena saya kecewa mulai kecil dibuang oleh orang tua saya. Sampai hari ini pun saya belum pernah ketemu dengan orang tua saya. Jadi saya tidak mendapatkan kasih. Orang tua saya walaupun di daerah saya itu cukup lumayan dikatakan orang yang punya. Tapi tidak bisa memberikan kasih. Tapi setelah 2008 saya menemukan kasih yang dahsyat. Yaitu ketika saya mengalami pengalaman perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus begitu. Iya, bisa diceritakan dulu pengalaman Bapak mencari keselamatan itu seperti apa? Waduh, ke orang-orang pinter manapun sudah saya kelilingin. Karena saya dulu juga dari pembalap motocross untuk menghalalkan segala cara, menghalalkan segala cara. Nyuri kain kafannya orang mati, terus nyuri mayat, itu lidahnya kami potong, kami makan. Makanya waktu saya kemarin di Manado ditanyain, Pastor bisa makan babi, bangkai bayi aja dimakan, masa babi kan dimakan. Iya. Iya, jadi saudara ya saking bejatnya dan mencari sesuatu yang dipikir sifatnya menyelamatkan dan mungkin ya satu kuasa yang supranatural ya mungkin dipikir, jadi sampai bongkar kuburan, makan lidah mayat dan lain sebagainya. Apa yang Bapak temukan? Ada damai atau menemukan keselamatan itu atau bagaimana? Tidak ada damai. Ketika saya mencari keselamatan itu mesti saya itu selalu ada cobaan. Jadi kalau badan saya diisi gitu langsung ketemu orang pengennya berantem. Habis diisi terus panas. Lihat orang maunya ngamuk terus. Pokoknya bejatnya orang bejat lah, rusaknya orang rusak. Sampai
cari keselamatan, kenikmatan dunia, ya toh. Jadi bandar narkoba. Istrinya dulu 13. Wow, jadi ini yang keberapa? Pertama dan yang terakhir. I love you, sayang. Jadi ini istri, kalau yang di dalam Tuhan pertama dan yang terakhir. Kalau Iya. nggak di dalam Tuhan ini yang ke-14 ya Pak? Iya. Yang Saya dulu kan nggak ke-14. ngerti, tapi setelah kekristenan ini saya belajar ngaji. Kekristenan ini kan ngaji. Iya. Bahasa Indonesianya mengkaji, mengenal. Oh, Iya toh? mengaji, Mengenal. Iya. mengaji. Mengkaji. Ya. Mengkaji, Kalau kita mengaji. jadi orang Kristen nggak mengkaji, nggak mengenal bener-bener Kristus, kita nanti ditolak. Iya Ya. betul. Ketika saya baca Alkitab saya aja, mulai dari Kejadian 1, 2 itu saya hari ini sama istri saya itu jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Ya toh, ketika Kejadian 2 ngomong tidak baik manusia seorang diri diberi Penolong. penolong. Jadi dulu Bapak itu sampai 13 itu kenapa Pak? Mencari sesuatu sampai 13 kali itu Iya, kan mencari yang membahagiakan atau bagaimana? yang cari yang membahagiakan. Tapi ternyata nggak ada. Nggak ada. Terus setelah saya belajar kekristenan itu ngaji bener-bener, oh perempuan ini kan harus dihargain. Di kekristenan perempuan itu sangat disanjung sekali. Dia penolong yang kuat. Terus dia itu diambil dari tulang rusuk. Waduh, bener ketemu sekarang tulang rusuk. Yang dulu tulang kaki. Bukan tulang rusak, tulang rusak. Tulang rusak. Ya, iya. Iya, jadi Makanya kalau orang Kristen istrinya lebih dari satu, itu tulang rusak, bukan tulang rusuk. Iya, tulang toh? rusuk, Ya, iya. makanya puji Tuhan sekarang itu puji Tuhan dikirim penolong. seorang dokter. Wah, Iya. jadi kan saya nggak punya keluarga, nggak punya saudara. Jadi kalau saya sakit habis Ada pelayanan dokter, gitu, ya. iya toh, biasanya saya suntik sendiri sama vitamin C sama Neurobion. Ya, dia kaget. Apa itu Mas? Neurobion sama vitamin C. Saya suntik sendiri. Loh, bukan gitu kayak gitu. Oh. Kan biasa narkoba di sini semuanya disuntikin. Kalau sama dokter katanya apa? Abses. Wah. Nggak boleh sembarangan ya. 13 itu yang inget Bu Devi. Oh, iya. Oh, tunggu. Katanya istrinya dulu 13 itu yang ingat. Berarti yang nggak diingat banyak ya Bu? Katanya istri saya yang itu kurang apa? Camilannya. Kamilannya. Oh, jadi 13 itu yang ingat, yang nggak diingat ya nggak tahu lah ya, hanya setan yang tahu. Iya, jadi saya mau tanya Pak, ada perbedaan nggak yang Bapak rasakan sebelum mengenal Yesus dan sesudah? Amat sangat beda. Saya sekarang lebih tenang. Amin. Saya bisa menghargai perempuan. Dan ini benar-benar yang dikirim Tuhan tulang rusuk. Dan dia selalu ada bersama saya dan dia berdoa. Amin. Ketika dia ikut pelayanan gitu sama anak-anak saya. Itu juga puasa berdoa. Jadi saya itu kayak menemukan sesuatu harta. Wow gitu. Wow. Beda sekali sama yang dulu waktu belum kenal Beda Yesus karena ya. dulu kenalnya di diskotik, kenalnya di karaoke, Terus kenalnya. maksudnya hidup Bapak sebelum kenal Yesus itu sama yang setelah kenal Yesus ya, sekarang pasti ya lebih ada damai ya Pak ya. Amat sangat damai. Jadi saya kan sekarang lagi jatuh cinta sama Tuhan Yesus toh. Kalau orang jatuh cinta sama Tuhan Yesus itu kan dia sumber damai. Ya toh. Amin. Saya itu kepingin ketemu terus. Apa yang dulu membuat Bapak akhirnya cerita sedikit bisa ketemu Tuhan Yesus itu awalnya dari Oh mana? boleh. Suatu hari anak buah saya ketangkep narkoba. Terus saya lagi tatoan di belakang saya ini karena ada teman-teman Yakuza mau datang dari Jepang. Saya malu toh kalau tatoan saya cuma sedikit. Mau saya penuhin. Terus anak buah saya datang. Bos, anak buahmu keriting ketangkep. Hah? Ketangkep? Padahal pagi tadi saya baru ngirim bawa narkoba dari Jakarta tempat sana. Loh, baru pagi tadi? Iya, tadi sore jam. Terus saya cari yang laporin siapa. Setelah itu saya datengin, saya mabuk, tatuannya nggak usah diterusin. Saya minum sebanyak mungkin, saya mabuk, saya datengin yang laporin itu. Saya tembak, habis gitu kok perasaan saya, waduh bentar lagi saya masuk penjara lagi. Capek keluar masuk penjara, capek jadi penjahat itu capek. Iya. Setiap hari berzina. Soalnya hidupnya Iya, seperti setiap itu. hari berzina, berantem. Malam saya pakai siang, siang saya pakai malam, capek. Jadi saya itu sembahyang dengan cara saya yang lama. Terus begitu saya ngomong, kamu tuh ada Tuhan.
Kalau ada itu bentukmu kayak apa? Iya. Kalau batu tak sembah batu, kalau uang tak sembah uang, kalau binatang tak sembah binatang, kalau pohon tak sembah pohon. Aku capek. Hidup kayak gini. Iya capek. Walaupun jadi bandar narkoba itu duitnya banyak, Iya. kepingin apa aja bisa. Iya. Tapi di sini tidak ada Iya. damai. Walaupun istrinya banyak, tidur di istri satu ada kucing geledak-geledak gitu, sudah ambil senjata. Iya, Saya karena pikir kayak siapa? dikejar-kejar Iya, ya. kayak dikejar-kejar hidupnya, kayak dikejar-kejar. Terus saya ngomong, katanya manusia itu makhluk yang sempurna. Kenapa kamu ciptakan jadi orang yang jahat ini? Kalau di penjara itu saya dijulukin Raja Tega, tukang mukulin orang, nyiksa orang. Iya. Karena apa? Mulai kecil gak dapat kasih sayang. Iya. Terus saya baca-baca amalan saya dulu. Nah, ketika saya baca amalan saya ngomong, Tuhan, tunjukkan aku jalan yang benar, Yang lurus ya. yang lurus, tunjukkan. Saya baca-baca itu, nah, tiba-tiba kayak saya itu dibawa ke alam lain. Tembok saya itu terbuka dan saya lihat, Itu waktu di penjara. bukan, Oh, ini saya habis Oh iya. nembakin habis orang nembak itu ya. orang itu, iya. Langsung saya sembahyang malam jam 2 ya tuh. Langsung saya tembok saya kayak buka, di atas bukit itu kok ada orang pakai baju putih semua. Terus di atas bukit itu orang yang rambutnya panjang itu manggil saya, ikutlah. Sebentar lagi dia langsung di samping saya langsung berdiri. Loh, kamu ini kan Tuhannya orang Kristen. Ngapain aku Suruh ikut. sekarang saya itu dengan caraku seperti ini, kok kamu yang datang? Enggak, saya bilang gitu. Nah itu dia senyum dan dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan doa saya itu dijawab. Bentukmu itu kayak apa sih Tuhan? Iya. Kalau batu tak sembah batu. Dan dia berkatakan, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Iya. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Dan saya ngomong, mosok? Enggak. Wong kamu Tuhannya orang Kristen. Iya. Dia ngilang sambil ikutlah aku. Setelah itu dia pergi. Setelah pergi, saya telepon anak buah saya di diskotik. Tolong siapin aku sabu-sabu 2 gram, ekstasinya 10, minuman Long Island-nya 2 pitcher, ceweknya yang cantik-cantik 2. Saya masuk ke diskotik di room, ngerokok mulut saya pahit. Nyabu sampai beberapa gram nggak on. Makan ekstasi beberapa butir saya nggak on. Iya. Minum saya dorong dengan Long Island nggak on juga, nggak mabuk-mabuk. Megang-megang perempuan nggak ada hasrat, nggak ada nafsu. Mulut pahit, ini semua tawar. Di telinga saya terdengar suara yang lembut terus, ikutlah aku, ikutlah aku, ikutlah aku. Bahasa Jermannya Grisin, you understand Grisin? Di telinga saya ini, iya toh, ada suara gitu. Saya pikir ini saya sudah kelamaan narkoba. Saya pikir error. Saya pulang ketemu perempuan. Perempuan ini kok cantik, saya godain. Kok cantik, mau kemana? Mau ke gereja Pak. Udah saya biarin. Saya liatin orang ini kok cantik banget ya. Tiba-tiba di tembok ini ada suara lembut. Tanyain, apa artinya kamu ketemu aku semalam sama dia? Wih, tembokku bisa ngomong. Wah, aku minumnya tadi malam, mabuknya sekarang. Ambil koran, saya hitung 1, 2, 3. Bener. Saya eja bener, saya hitung bener. Suara yang sama. Tanyain, apa artinya kamu ketemu aku semalam sama perempuan itu? Akhirnya saya beranikan diri, perempuan itu saya datengin, saya tanya, C mau ke gereja? Iya. C boleh saya tanya sebentar? Boleh Pak. C kalau orang didatengin Tuhan Yesus itu artinya apa? Siapa Pak yang didatengin Tuhan Yesus? Saya Kristen mulai kecil belum pernah didatengin Tuhan Yesus katanya. Oh iya. Kalau Bapak didatengin Tuhan Yesus, itu Bapak dipanggil secara khusus oleh Tuhan Yesus. Bapak mau ikut saya ke gereja? Mau. Hari Jumat itu saya diajak ke gereja. Dengan tampang Bapak yang serem itu. Iya. Jadi nanti kita tayangkan saudara lihat ya fotonya Pak Hairul dulu benar-benar maaf kayak setan saudara. Tapi sekarang luar biasa. Before dan after. Iya. Iya. Ya. Setelah itu saya ikut ke gereja. Di gereja saya disambut asarnya. Shalom, shalom, shalom. Kok enak ya shalom, shalom. Saya tanya. Ini kenalin keluarga kita yang baru. Saya diomongin keluarga dengan perempuan itu saya dipeluk, dirangkul. Kok enak ya? C, kamu kok baik sekali. Kenapa kok kamu anggap keluarga? C, salam itu apa?
Shalom itu artinya damai sejahtera, Pak. Damai sejahtera itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Itu rasanya hati saya itu kayak disiram air es. Waktu saya itu waktu demi waktu ke waktu saya itu mau mencari orang tua saya, bukan mau nyari orang tua saya, mau saya bunuh, saya cincang-cincang. Karena saya mulai kecil dibuang toh. Kepahitan. Iya. Ini dengar kata-kata shalom ini kok disiram air es. Pak, silakan masuk. Saya disuruh masuk kan biasanya kalau saya dulu itu kalau saya beribadah di depan sendiri toh, itu langsung saya jalan di depan sendiri, langsung sampingnya pendeta. Begitu Pak pendetanya noleh gini langsung merem lagi gitu. Iya. Dipikir kok ini. Terus ada puji-pujian. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Itu baru saya bisa nangis. Mulai kelas 5 SD sampai umur 40-an itu saya gak pernah nangis. Saya dikeroyok orang, saya dikeroyok orang kampung, jambret, ngerampok, semuanya sudah pernah. Sakit apapun gak pernah nangis. Tapi ketika saya bisa dengar, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi saya langsung nangis, saya ngomong, enak orang Kristen punya Tuhan, dipanggil Bapak. Dan saya mulai kecil tidak pernah ketemu Bapak saya. Bapak, aku mau punya Bapak sepertimu. Aku mau kau ubahkan. Aku gak mau hidup seperti ini, capek. Aku kepingin hidup seperti orang-orang biasa, Bapak. Yang jam 7 kerja, pulang jam 4, nonton TV sama. Aku mau Bapak, aku mau. Setelah itu saya nangis, firman-Nya itu pas. Firman-Nya itu pas. 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Hah? Aku ini bait Allah. Bapak, langsung saya manggilnya Bapak. Bapak, kalau gitu aku tatoan gini salah. Kalau gitu aku ngerokok salah. Kalau gitu aku minum salah. Aku berzina salah. Kehidupan saya mulai kelas 5 SD sampai umur 40 tahun tidak ada yang benar. Walaupun saya itu dipikir silter pas pagi-pagi. Wah, ini suka ini. Tidak ada yang benar. Terus saya nangis. Terus Bapak, yang benar bagaimana? Ikutlah aku. Gimana caranya ikut engkau Bapak? Saya nangis. Dan saya teringat waktu Yesus manggil saya di atas bukit itu, ketika saya ke Israel, saya disuruh noleh gini, kamu noleh ke sebelah kanan. Saya lihat gunung itu Bukit Sabda Bahagia. Langsung supirnya saya suruh stop, just minute, saya langsung sujud. Tuhan Yesus, kamu manggil aku di situ. Terima kasih, aku sudah di sini. Wah, kekristenan itu memang kebenaran. Ya, terus begitu. Setelah saya nangis, saya didatangi hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini disuruh Tuhan, katanya doain anak ini. Hamba Tuhan ini takut karena saya dengan rambut gondrong hitam gitu. Iya, tampangnya begitu. Disuruh Tuhan tetap doain. Memberanikan diri ketika saya sujud, saya didoakan. Doanya itu pas dengan keinginan saya. Saya itu kepingin tobat, yang benar-benar tobat, menyerahkan hidup saya untuk Tuhan. Capek, jadi orang penjahat itu capek. Hidup di dunia ini saya pikir sudah capek. Apapun sudah saya nikmati, sudah saya rasakan. Tapi sudah. nggak ada damai ya? Iya, capek. Terus di doanya itu doanya pas. Bapak, ini anakmu datang kepadamu, mau menyerahkan hidupnya untuk engkau. Saya tambah nangis. Setelah saya nangis, ada puji-pujian. Tak terbatas kuasamu. Gitu. Langsung mujizat itu nyata. Wah, langsung ketika dikatakan mujizat itu nyata, saya langsung bangkit berdiri. Ya Tuhan Yesus, Bapakku, kalau memang mujizatmu itu ada, ubah hidupku. Setiap hari aku main pelacur, setiap hari aku berzina, setiap hari aku ngerokok, setiap hari aku mengeluarkan kata-kata kotor. Berantem, membunuh, wes pokoknya molimo itu, kalau orang Jawa ngomong molimo itu semua lengkap. Kadang-kadang kalau malam itu saya besok apa ya yang belum saya lakukan ya. Sudah semua. Kalau memang ada mujizatmu itu nyata, ubah hidupku. Dan aku mau menjadi pengikutmu. Amin. Dan satu lagi Bapak,
Tadi malam aku habis bunuh orang. Gimana caranya Bapak? Aku tidak masuk penjara. Aku mau ikut engkau. Langsung saya berdiri. Banyak orang dari saya berdiri teriak-teriak. Pulang dari parkiran. Langsung saya itu ditelepon seseorang. Bro di mana? Di kota ini. Cepat kamu pulang. Ngapain? Orang yang kamu bunuh tadi malam tembakanmu meleset. Dan orangku gak mati. Puji Tuhan, haleluya. Loh kok puji Tuhan, haleluya. Ayo didatengin lagi, ditembak lagi. Langsung teleponnya saya matikan. Saya ngomong sama perempuan, Ci, orang yang aku bunuh tadi malam, tembakanku meleset, Ci. Gak mati, Ci. Puji Tuhan, doa Bapak dijawab, Pak. Mau hari Minggu ikut saya ke gereja? Mau. Jumat saya diajak ke gereja. Sabtu malam Minggu biasanya saya ngambil store narkoba. Saya sama perempuan-perempuan di karaoke, di diskotik. Sabtu malam Minggu saya gak pergi kemana-mana. Saya nunggu cepat-cepat hari Minggu, tidur sebentar bangun, besok pakai baju apa, pakai celana apa. Begitu mau 6:30 saya berangkat nyebut perempuan yang ngajak saya ini. Saya ditelepon pacar saya. Ditelepon pacar saya dan pacar saya, "Hai Beb, morning. Aku nungguin kamu semalaman sudah mabuk, sudah on kenceng, kenapa kamu gak datang?" "Sorry, aku gak mau datang lagi ke diskotik, aku sekarang mau ke gereja." "Apa?" "Aku mau ke gereja." "Hei, Khairul Anwar, namamu Khairul Anwar. Ilung, kamu kan bukan orang Kristen, kenapa kamu hari Minggu pagi-pagi mau ke gereja? Apa kamu mau ngebom gereja?" katanya. "Enggak, aku gak mau ngebom gereja. Boleh aku cerita sama kamu?" "Oke." Saya cerita bla 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 bla. "Wow, itu miracle, itu mujizat." "Ya, aku tahu itu miracle, itu mujizat." "Oke, kamu pulang gereja jam berapa?" "Berangkat aja belum kok kamu tanya pulangnya." Dan akhirnya oke, kalau kamu pulang nanti aku kangen sama kamu, ayo nanti kita bercinta, aku sudah mabuk. Dan saya ngomong oke. Begitu ngomong oke, saya buka celah. Iblis masuk. Saya nyebut perempuan itu langsung shalom ke gereja. Itu shalom ini tawar. Saya buka celah. Iya. Ya. "Pak Khairul silakan duduk di depan." Saya nggak mau duduk di belakang, nggak mau duduk di depan, di belakang. Pujian, penyembahan, firman saya gak dapat apa-apa. Begitu Pak Gembalanya naik ke atas mimbar, mau terima berkat, angkat tanganmu, kita terima berkat. Saya gak angkat tangan, saya ngomong gini di dalam hati, "Ayo Pak Pendeta jangan lama-lama kalau doa, aku ditunggu pacarku." Kan saya bukan orang Kristen, ngapain aku angkat tangan. Gitu. Saya lipat tangan, Pak Pendetanya turun dari mimbar. Gak jadi doa berkat, langsung nyamperin saya, megang pundak saya sama kepala saya. "Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, buang pikiran jina dan seluruh kuasa-kuasa kegelapan yang ada di dalam tubuh Bapak ini. Mati on Tuhan Yesus ngerti." Dari situ saya langsung bertobat. Ya, langsung bubaran gereja, langsung pendetanya saya samperin, "Pak, kenalkan nama saya Khairul Anwar. Saya dipanggil tembel Arema, saya dipanggil tembel Edan, saya bejatnya orang bejat, rusaknya orang rusak." Bener, kalau saya ini banyak isi-isinya bener. Kalau saya kepingin cepat pulang dan saya mau berzina dengan pacar saya hari ini, semua saya tinggalin. Saya mau bertobat sungguh-sungguh. Hari ini saya percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saya dibaptis. Akhirnya Minggu 29 Juli 2008 saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Haleluya saudara ya, dan tampangnya berubah jadi seperti ini sekarang. Sekarang umurnya ya, 33. Sekarang 33 tahun. Waktu itu umur berapa Pak berarti 40 lebih. 40 lebih ya, 40-an. Sekarang 33. Agak bingung sih saya saudara. Jangan ya. bingung. Katanya gini di Galatia, "Namun aku hidup tetapi Bukan aku lagi, tapi Yesus. Tapi itu Yesus. umurnya Tuhan Yesus saudara ya. Gitu. Iya, jadi Nggak usah bingung gitu. jadi bingung ya. Tapi kita melihat saudara sesuatu yang luar biasa ya, Tuhan itu bahkan saya menangkap satu hal di sini. Setiap kali saya berkhotbah saya selalu bilang, Tuhan itu menulis hukum-hukumnya di dalam hati setiap manusia. Setiap kali saya ingatkan, mau dia penjahat sebejat apapun, ketika dia melakukan dosa, dia tahu itu dosa dan pasti tidak ada damai dalam dirinya. Tetapi seringkali orang bingung mau lari kemana, mau cari semua penjahat, orang yang berbuat jahat itu pasti tidak ada damai. Ya, tetapi
kita mendengar kesaksian malam hari ini, ya Pak Hairul itu bisa menemukan damai hanya di dalam Tuhan Yesus. Makanya kita berdoa saudara supaya semakin banyak orang dijamah Tuhan. Nah saya sekarang juga mau nanya ke ibu, karena ibunya ini juga dulu ya dari seberang juga saudara, kita melihat benar-benar luar biasa. Ya dan ibu ya setelah ibu menikah dengan Pak Hairul Anwar itu maksudnya ya ibu benar-benar melihat ya perubahan di dalam diri seorang. Dulu ibu kenal sudah bertobat atau belum? Sudah. Oh memang sudah bertobat. Oh beruntung saudara udah bertobat ya. Jadi benar-benar ini memang baru yang pertama dan yang terakhir. Yang 13 dan kawan-kawannya itu tidak usah diingat lagi. Tapi berarti sekarang ibu juga pendengar Mesbah Doa setia ya? Iya. Setiap Ini juga hari setiap di hari. dapur di mana selalu Ibu Debbie Basir. Tapi Apa bisa yang di ibu sini, alami Bu setelah itu mendengar luar biasa. khotbah-khotbah saya Bu? Banyak hal saya belajar dari khotbah ibu, karena saya juga ini real ya. Saya juga menghadapi seorang suami mantan preman yang Iya. sudah premannya bukan Biasa-biasa. iya biasa-biasa, mulai dari kecil SD itu sudah seperti itu. Jadi Sudah sering bacoin orang. iya. Jadi memang kita akan selalu melalui proses kehidupannya Bu Iya, Debbie ya, pasti. iya kan. Saya juga nggak bisa apa namanya itu. Kok bisa ya saya ketemu sama seorang mantan preman? Iya. Ya kan, kalau secara mata dunia mikirnya gila. Iya. Debbie kok mau? Pasti seperti itu. Oh gendeng, aku dibilang gendeng juga Bu. Iya. Ya kan, gila kan gitu loh. Tapi Bu Debbie pernah bilang waktu di Mesbah kan bilang, kita pengikut Kristus harus gila. Iya kan? Oh iya cocok. Cocok. Ya imannya bertumbuh ini bukan karena Iya. saya, karena Bu Debbie Enggak setiap lah. hari. Karena firman Tuhan. Ya. Karena banyak sekali saya belajar dari Mesbah Ibu, bagaimana kita caranya kita melewati proses-proses kehidupan ini ya, Iya. dimana kita betul-betul mau taat sungguh untuk jadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh itu gimana? Karena sangat-sangat berkati sekali. Karena memang saya menghadapi suami yang Iya. iya, suami yang unik, limited edition saya bilang, ya kan Bu ya. Kadang-kadang Iya. ada lucunya, kadang-kadang ada proses lah ya. proses lah kan gitu. Jadi Namanya manusia. sungguh sangat menguatkan dari Bu Debbie. Iya, Puji makanya Tuhan, saya ya. bilang itu ibu rohani saya secara online. Iya, jadi saudara memang ketika orang bertemu Yesus, ya tapi perubahan karakter itu kan mengikuti ya setiap hari demi sehari. Apalagi kayak mantan preman ya, saya pun juga dari kehidupan yang keras dulu Pak. Jadi sebelum bertobat itu ya saya pernah bersaksi, kita sudah menikah aja dulu saya kalau berantem pukul-pukul kepala di tembok. Saya pergi dari rumah, saya hajar anak-anak saya pukul. Padahal saya sudah pelayanan Pak. Tapi ya Tuhan itu luar biasa, kita kalau mau dibentuk ya pasti akan semakin terbentuk ya. Dan kita bersyukur malam ini saudara, bahkan hari ini Pak Hairul Anwar dipakai Tuhan. Dia itu membaptis banyak sekali orang-orang yang ya ingin menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nanti ini kita tayangkan foto-fotonya. Ya kalau baptis itu nggak tanggung-tanggung yang Pak. Puluhan orang sekali baptis saudara di sungai. Bahkan pelayanannya juga hari-hari ini sangat memberkati. Dan nanti kita juga akan diberkati lewat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Karena itu mari kita mau tundukkan kepala. Kita angkat pujian Bapa sentuh hatiku. Ubah hidup kami Tuhan. Seperti yang kami dengar kesaksian malam ini. Engkau Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup kami. Katakan bersama saudara. Bapa sentuh hatiku. Ubah hidupku. Menjadi yang baru. Bagai emas yang murni, kau membentuk bejana hatiku. Bapa
sekali lagi katakan dengan iman. Bapa, sentuh hati kami Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang Kau membentuk. Amin Tuhan. Berjana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih Tuhan. Terima kasih yang Kau pilih kami. Kau pilih hamba-Mu Pak Hairul Anwar dan istrinya. Pakai hidup mereka Tuhan. Bentuk mereka semakin hari semakin mulia di mata-Mu Tuhan. Jadikan kami anak-anak pilihan-Mu. Bahkan lewat hidup kami boleh membawa dampak bagi banyak orang. Kami menggoncangkan kerajaan setan Tuhan, karena kami tunduk kepada kebenaran dan taat kepada firman-Mu ya Bapa. Berbicara lewat hamba-Mu malam hari ini. Sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Selamat malam, salam semuanya. Saya berdoa semuanya luar biasa karena kita ini umat-umat pilihannya. Saya bangga menjadi orang Kristen. Ya toh? Kekristenan itu bukan agama, tapi kekristenan itu adalah gaya hidup yang mencerminkan Kristus. Saya punya ayat emas, 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saya bangga menjadi orang Kristen dan saya enggak mau menjadi orang Kristen biasa-biasa. Saya mau menjadi orang Kristen yang luar biasa karena Yesusku itu luar biasa. Yang setuju katakan amin, yang setuju boleh dong tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ayat ini ayat emas saya 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Di situ dikatakan, siapa saya dipilih? Siapa saudara dipilih? Anda dan saya dipilih, tetapi kamulah, kata-kata kamu itu ditujukan saya dan saudara. Yang setuju katakan amin. Amin kan? Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Siapa saya dan saudara dipilih? Menjadi umat kepunyaannya. Menjadi terang dan garam. Dipilih menjadi ambasadornya, rekan sekerjanya. Dipilih menjadi anaknya, pewaris kerajaan surga. Wow, ketika saya mengkaji satu ayat ini, saya jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Saya amat sangat jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Wih Tuhan, aku yang bejat, yang rusak, yang nakal, Kau pilih. Dipilih untuk apa? Diselamatkan yang pertama kali. Kalau sudah diselamatkan, kita dipilih menjadi imam. Imam, panutan, contoh, teladan. Orang Kristen itu harus memberi contoh, teladan yang baik. Karena kita punya role model yang baik yaitu Yesus Kristus. Kekristenan sekali lagi saya ingatkan bukan agama, tapi gaya hidup. Orang beragama Kristen tidak mungkin masuk surga, tapi orang Kristen pasti masuk surga. Karena gaya hidupnya mencerminkan Kristus. Dipilih menjadi panutan, imam. Pengurapan yang double porsi dikatakan, pengurapan yang double porsi. Di situ ditambahi lagi imamat yang rajani. Wow, raja itu punya kuasa. Saya lihat dengar lagu sekolah minggu. Aku anak raja, kamu anak raja, kita semua anak raja. Siapa saya? Dipilih menjadi anak raja, pewaris kerajaan surga. Saya dan Anda dipilih menjadi hak waris, pewaris kerajaan surga. Dan dipilih menjadi anak raja.
Raja itu punya kuasa, ngusir setan, mengatakan perang, apa pokoknya mulutnya ini penuh kuasa. Makanya jadi orang Kristen jangan jadi orang Kristen yang biasa-biasa. Ayo jadi orang Kristen yang luar biasa. Orang Kristen yang suka jamu biar kuat. Orang Kristen yang jahat. Tapi jamunya bukan jamu beras kencur. Jamu itu jaga mulut. Dan jahat itu jaga hati. Nah, karena firman dekat di mulut dengan di hati. Katakan amin. Ya. Setelah kita jadi anak raja, biar otoritas kita, mulut kita itu punya kuasa. Disuruh apa? Bangsa yang kudus. Orang Kristen itu harus menjaga kekudusan. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Tanpa kekudusan tidak ada satu orang pun yang melihat Allah. Saya belajar setiap hari minta, kuduskan aku Tuhan Yesus. Sucikan, kuduskan aku. Sucikan, kuduskan aku. Karena apa? Saya umat kepunyaan Allah sendiri. Jangan sampai saya itu tertolak. Akhir-akhir zaman ini kita hidup sudah di masa akhir zaman. Kalau buku ini saya yakin kita semua ini hidup di bab yang terakhir. Kalau di bab terakhir, kalau kita nggak hati-hati kita nanti ditolak. Umat kepunyaan Allah sendiri. Makanya jangan menyibukkan diri kita itu dengan perkara-perkara dunia. Ayo kita memikirkan perkara-perkara di atas. Kalau kita memikirkan perkara-perkara di atas, Bapa kita pasti memikirkan perkara kita. Umat kepunyaan Allah sendiri supaya kamu memberitakan Allah sendiri supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Gaya hidup orang Kristen harus menjadi saksi Kristus. Saksi Kristus loh, bukan saksi dirinya sendiri. Saksi Kristus. Kemana kita pergi, kita ini selalu suratan yang terbuka. Jangan sampai kita jadi orang Kristen jadi batu sandungan, bukan batu penjuru. Kita harus jadi batu penjuru, kita harus menjadi contoh teladan melalui hidup saya dan saudara menjadi teladan dan banyak jiwa-jiwa di akhir zaman ini bisa dituai. Percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Lututnya bertelut. Sujud menyembah Yesus dan mulutnya mengaku bahwa Yesuslah adalah Tuhan Juru Selamat setiap manusia. Saya sampaikan, gaya hidup seorang Kristen adalah menjadi saksi Kristus. Ayo, kita semua menjadi saksi Kristus. Tinggalkan masa lalu itu sampah, kekristenan sekarang dan masa depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Bapa, kami percaya dan kami melihat karya Tuhan yang luar biasa malam ini lewat hamba-Mu. Bapak Hairul dan istrinya, Tuhan berkati kehidupan mereka, rumah tangga mereka, anak-anak mereka, bahkan pelayanan mereka. Kami berdoa Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Dijauhkan dari panah-panah api si jahat. Kami berdoa dalam nama Yesus, segala tipu muslihat iblis kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga dengan setiap kehidupan kami, keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga. Jadikan para suami menjadi imam yang benar, yang memimpin keluarganya kepada Kristus. Jadikan kami para istri menjadi penolong yang menopang suami kami Tuhan dengan kasih. Anak-anak kami tumbuh dalam takut akan Tuhan. Masa depan kami Tuhan yang menjadi jaminan. Berkati Bapa setiap keluarga kami, bahkan siapapun malam ini juga yang sedang mengalami sakit, terutama dalam sakit jiwa. Segala amarah, kepahitan, dendam yang tersimpan kami buang di dalam nama Yesus. Sembuhkan jiwa kami Tuhan. Hanya firman-Mu yang sanggup menyembuhkan. Segala penyakit tubuh kami berdoa dalam nama Yesus ada kesembuhan. Bapa, ampuni dosa pelanggaran kami, sucikan dan kuduskan hidup kami, layakkan kami. Engkau berkati setiap mereka yang berkekurangan, cukupkan Tuhan. Karena kami percaya anugerah-Mu itu cukup bagi setiap kami. Yang terikat dengan minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba, rokok, yang terikat dengan judi, yang terikat dengan percabulan, persinahan, perselingkuhan, yang terikat dengan amarah, kepahitan, ketakutan, intimidasi iblis, kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus.
kami disembuhkan, dibebaskan, dilepaskan, sehingga kami sungguh-sungguh mengalami damai sejahtera yang dari Tuhan. Berkati mereka yang terikat dengan masalah hutang piutang, keuangan, yang ingin menjual aset, Tuhan menjadi jawaban. Kami tahu kami punya Tuhan yang hebat, yang besar. Berkati Tuhan sehingga mereka rindu punya keturunan. Tuhan bukakan kandungan yang tertutup, roh kemandulan kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Bapa setiap mereka yang ada dalam pergumulan yang berat, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami lepaskan berkat atas bangsa kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Tuhan lawat bangsa ini. Bapak Presiden Jokowi beri rasa takut akan Tuhan. Seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri, Tuhan melindungi, memberkati dengan roh takut akan Tuhan. Bangsa ini akan dipulihkan Tuhan. Pertobatan terjadi dari Sabang sampai Merauke. Orang-orang berbalik kembali kepada Tuhan, meninggalkan dosa dan tersungkur di bawah kaki-Mu Bapa. Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Berkati semua bangsa-bangsa yang ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan berkati juga, biar hujan pertobatan tercurah. Biarlah Bapa, setiap kami boleh selalu ada di dalam bait-Mu yang kudus, mencari Engkau. Kami percaya malam ini yang sakit Engkau sembuhkan, yang beban berat Engkau beri kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara, karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.